Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng yang ada di bawah untuk berlangganan di YouTube channel Ahmad Nawawi Lubis. Terima kasih. Jangan lupa ya, di subscribe. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal prediksi ujian sekolah ya, atau USP, ujian satuan pendidikan bidang kimia ya. Oke, kali ini kita lihat ini tentang kesetimbangan KC ya, tetapan kesetimbangan KC. Oke, soalnya seperti di layar ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share. Oke. Dalam bejana yang bervolume 1 liter, 2 mol gas NO2 membentuk reaksi kesetimbangan berikut. 2 NO2 gas menghasilkan 2 NO gas tambah dengan O2 gas. Oke, perlu kita ingat kembali kalau untuk kesetimbangan kita perlu mengetahui namanya wujud dari zat tersebut ya. Kalau dia gas berarti dia ini reaksi homogen gas, ke semuanya gas yang nantinya akan masuk ke dalam rumus semua. Oke, langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita cari jumlah zat pada saat setimbang, tentu dengan cara MBS, mula-mula bereaksi setimbang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di channel YouTube saya ya. Oke, yang pertama kita tuliskan reaksinya ya. 2NO2. Oke, reaksi kita tuliskan kembali. 2NO2 gas. Oke, bereaksi setimbang menghasilkan 2NO gas ditambah dengan O2 gas. Oke, seperti ini deh. O2 gas. Oke, reaksi kesetimbangan ditandai oleh panahnya kanan kiri, artinya inilah reversible gitu ya, bisa bolak-balik. Oke, lalu yang kemudian tadi kita buat MBS, mula-mula bereaksi setimbang, kayak gitu ya, mula-mula bereaksi setimbang. Oke, kita buat garis. Ya, ini di sebelah kiri adalah pengurangan, di sebelah kanan adalah penjumlahan, gitu ya. Oke. Reaktan dikurang, produk dijumlahkan. Ya, kita masukkan mula-mulanya katanya NO2 gas nitrogen dioksida sebanyak 2 mol. Berarti ini 2 mol ya. Mula-mula dia 2 mol. Kita buat 2 mol. Lalu kemudian di sana di dalam keadaan setimbang pada suhu tetap terbentuk 0,025. Ini ya 0,025 mol O2. Berarti saat setimbang diperoleh O2 0,25 mol. Berarti O2-nya 0,25 mol. 0,25 mol. Oke, kalau seperti ini kan kita tinggal naikkan ke atas ini. Ini kan mula-mula dia tak ada karena ini merupakan produk ya. Produk. Oke, ini langsung naik ke atas. Kita naik dia ke atas. Maka di atas juga 0,25. Oke, kita mainkan kemari dia ya, 0,25 mol. Oke, kalau ini 0,25 mol, ini berapa? Kita gunakan perbandingan koefisien. Seperti stokiometri biasa kan, 2/1 kali 0,25. Berarti di sini 0,5. 0 tambah 0,5, maka dia dihasilkan juga 0,5 mol. Ya, 0,5 mol. Kemudian selanjutnya adalah menentukan nitrogen dioksida yang bereaksi berapa. Mula-mula dia kan 2 mol, mula-mulanya bereaksi berapa, kita gunakan juga perbandingan koefisien.
Nah, kita lihat 2:2. Nah, berarti akan sama dia ini dengan ini. Nah, berarti sini juga 0,5. 2/2 kali 0,5. Atau 2/1 kali 0,25. Itu sama saja ya. Yang penting dia sederetan bereaksi ini. Ya, sederetan bereaksi, maka di sini adalah 0,5. Nah, sehingga ini 2 dikurang 0,5. Maka ini menjadi 1,5 mol. 2 dikurang 0,5. Oke. Karena pada saat setimbang sudah diketahui semua jumlahnya, perlu kita ingat bahwa di dalam KC yang kita gunakan adalah molaritas. Bagaimana mengubahnya ke dalam molaritas? Tentu tinggal kita bagikan dengan volumenya. Volumenya di sini tadi 1 liter. Kalau pembaginya 1 kayak akan tetap gitu ya. Berarti mol ini sama dengan molar karena 1 liter. Ini udah molaritas juga ya. Tinggal kita masukkan ke rumus KC. Karena yang ditanya adalah KC ya. Ingat bahwa KC itu adalah konsentrasi zat-zat produk dibagi dengan konsentrasi zat-zat reaktan dipangkat koefisien masing-masing. Ya, ini produknya, ini reaktannya, gitu ya. Ya berarti semuanya masuk ke dalam persamaan karena homogen gas, gitu ya. Gas. Berarti konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Ya, ini koefisiennya 1 kan? Oke, kita bagi dengan konsentrasi NO2 pangkat koefisiennya berapa ini? 2. Oke. Dengan demikian kita tinggal masukkan angkanya sesuai dengan yang setimbang tadi ya. Di sebelah yang setimbang kita pakai. Oke, NO berapa? Nih 0,5 mol atau molar karena dia 1 liter gitu ya. Mol akan sama dengan molar. Oke, berarti di sini 0,5 pangkat 2 tadi ya dikali dengan 0,25 kanan per kiri pangkat 1 ya. Nah, dibagi dengan NO2. NO2 nya ini 1,5 berarti 1,5 pangkat 2. Oke, ini kita selesaikan matematikanya. Ya, tinggal matematika itu ya. 0,5 pangkat 2 ini 0,25. Berarti ini 0,25, ini 0,25. Bisa kita buat seperti ini. 0,25 pangkat 2 sama saja ya kan? Oke, dibagi dengan 1,5 pangkat 2. Oke, 1,5 pangkat 2 ya. Kali 1,5 pangkat 2. Ya. Ya, maka ini nanti akan dihasilkan 0,027. Atau ini kalau kita buat penggenapan, maka ini sama dengan 0,03. Oke. Nah, inilah harga KC-nya. Gampang kan? Oke, demikian tips and trick menjawab soal secara singkat, padat, dan tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Masih tentang prediksi soal ujian sekolah USP Kimia SMA ya, kelas 12. Oke, kali ini kita lihat soalnya seperti di layar. Ini tentang sifat koligatif larutan ya. Tepatnya adalah delta TF atau titik beku. Oke. Kita lihat soalnya sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Larutan membeku pada suhu minus 0,223 derajat Celcius. Oke, di mana di sana diketahui harga KF-nya adalah 1,86, air kalsiumnya 40, air Cl-nya 35,5. Yang ditanya adalah derajat ionisasi atau alfanya dari larutan tersebut. Oke, tentu ini kita masukkan ke dalam rumus
delta TF ya, sifat koligatif larutan, yaitu delta TF sama dengan KF dikali dengan M dikali dengan faktor Van Hoff. 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Oke, kita lihat. Oke, kita masukkan delta TF-nya. Di sana kan diketahui larutan membeku minus 0,223. Artinya delta TF-nya adalah 0,223. Arti delta TF-nya 0,223. Ini 0,223 sama dengan KF. Kita masukkan harga KF-nya seperti yang diketahui dalam soal 1,86. Berarti ini 1,86 dikali dengan M-nya gram per mr, gramnya 2,22 ya, 2,22 massa bagi dengan mr-nya, mrCa Cl2, Ca ini 40, Cl dia 35,5, ini kita kali 2 maka 71, 71 tambah 40 maka ketemu 111. Oke, ini kita kali dengan 1000 per ini air ya, per 500. Berarti kita kali dengan dibagi dengan 500. Ya. Dikali dengan faktor Van Hoff 1 tambah N kurang 1. N-nya ini adalah jumlah koefisien ion. Jumlah koefisien ion dari CaCl2. Kita lihat CaCl2 kan begini dia. Kita buat di sini ya, biar agak apa sedikit. Oke, CaCl2 ini kan kita ionisasi menghasilkan Ca2 plus 2Cl min. Maka jumlah N-nya adalah ini koefisiennya 1, ini 2, 1 tambah 2 maka dapat 3. Maka 3 kurang 1. Kita kali dengan alfa, alfa lah yang dicari. Jadi ya, sekarang kita tewaskan dulu yang bisa tewas. Yang bisa tewas yang mana? Ini trot 2 ya. Kemudian 2,22 dengan 111. Ini kan angka cantik ini ya. Oke, ini kita jadikan dulu JS 222 kali 10 minus 2 kali 10 minus 2 222, maka 222 dengan ini jadi 2 kali 10 minus 2. Oke, setelah itu kita kalikan 2 kali 2 ini 4 kali 1,86. Oke, maka akan diperoleh dia 7,44 kan gitu ya. 7,44 dikali 10 minus 2 kali 10 minus 2 baru dikali ke dalam 1 tambah 3 kurang 1, ini 2 alfa. Oke gitu ya, 2 alfa. Oke, kita kalikan ke dalam kurung ya, maka ini akan dihasilkan 0,0744 gitu ya. 0,0744 kali 1 maka ditambah dengan 0,0744 kali 2. Oke, maka ini diperoleh 0,1488 alfa. Oke. Ya, selanjutnya ini tinggal perkalian silang ya, perkalian silang. Kita cari harga alfa. Maka di sini dia alfa sama dengan 0,223 dikurang 0,0744. Kita bagi dengan 0,1488 ya, 0,1488. Oke, maka diperoleh dia ini kurang ini kan akan dihasilkan 0,223 dikurang 0,0744 maka diperoleh 0,1486 dibagi dengan ini
0,1488. Ini kan hampir angka yang sama ini. Hampir angka yang sama ya. Angka yang sama. Berarti bisa hasilnya adalah 1 atau ini 0,99 sama dengan 1. Iya. Oke, bagaimana triknya tadi? Jika soal seperti ini sebenarnya kalau dia mau menghemat waktu, ini langsung saja kita perhatikan ini kan CaCl2 ini garam. Kalau garam itu adalah umumnya kuat. Kalau dia kuat, maka elektrolit kuat. Oke, maka jumlah alfanya akan sama dengan 1. Artinya dia terionisasi sempurna. Ya, mungkin dia jawabannya 1. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.